Sahabat, pernahkah kita bertanya dalam hati, mengapa sholat terasa hampa, doa terasa jauh, dan hati sulit khusyuk? Padahal kita sudah wudu berkali-kali hari ini. Sahabat, bagaimana jika ternyata wudu yang selama ini kita anggap benar justru menyimpan kesalahan yang bisa menggugurkan pahala sholat kita? Hari ini jangan kemana-mana, karena kita akan membuka 10 kesalahan fatal dalam wudu yang tanpa sadar dilakukan oleh 90% kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, keberkahan rezeki, dan kemudahan dalam segala urusan kepada sahabat semua yang sedang menyimak kajian ini dimanapun berada. Dan jangan lupa, silahkan tuliskan doa dan hajat sahabat semua di kolom komentar. Insya Allah kita akan aminkan bersama. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala permohonan baik kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat istiqomah yang dirahmati Allah, wudu bukan sekedar membasuh anggota tubuh. Ia adalah pintu ibadah, jembatan antara dunia dan sholat, antara kesibukan dan penghambaan. Allah tidak menilai basahnya kulit kita, tetapi ketaatan kita pada tuntunannya. Maka mari kita telusuri satu persatu, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memperbaiki diri. Yang pertama, tidak membaca bismillah sebelum wudu. Sahabat istiqomah yang dirahmati Allah, kita mulai dari kesalahan yang paling sering dianggap remeh, padahal dampaknya sangat besar, yaitu tidak membaca bismillah sebelum berwudu. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan bahwa wudu yang tidak diawali dengan menyebut nama Allah, keberkahannya menjadi berkurang. Makna dari hadis Nabi menyebutkan tidak sempurna wudu seseorang yang tidak menyebut nama Allah ketika memulainya. Para ulama memang menjelaskan bahwa hadis ini diperselisihkan tingkat kesahihannya. Sebagian menilainya hasan, sebagian menilainya lemah ringan. Karena itu, membaca bismillah tidak menjadi syarat sah wudu, namun sangat dianjurkan dan termasuk sunnah yang kuat. Sahabat istiqomah, menyebut nama Allah di awal wudu bukan sekedar ucapan di lisan, tetapi pengingat bagi hati kita bahwa wudu
bukan rutinitas biasa, melainkan ibadah yang mengantarkan kita menghadap Allah. Maka biasakanlah, walaupun pelan, walaupun lirih, selalu awali wudu dengan bismillah, agar setiap basuhan bernilai ibadah dan setiap tetes air menjadi saksi ketaatan kita. Namun sahabat, bukan hanya awal wudu yang sering kita lalaikan. Dalam prosesnya pun, banyak dari kita yang tergesa-gesa hingga tanpa sadar tidak menyempurnakan basuhan. Dan inilah kesalahan kedua yang sering luput dari perhatian, yaitu tidak menyempurnakan basuhan wudu. Sahabat istiqomah, kesalahan kedua ini sering terjadi bukan karena sengaja, tetapi karena terburu-buru. Rasulullah SAW pernah memperingatkan para sahabat tentang seseorang yang berwudu, namun tidak mengenai tumitnya dengan air. Beliau menyampaikan ancaman yang sangat keras bahwa bagian tubuh yang tidak terkena air wudu akan mendapatkan siksa. Ini menjadi pelajaran besar bagi kita bahwa wudu bukan sekedar kena air, tetapi harus merata dan sempurna. Seringkali air hanya menyentuh bagian depan wajah, tetapi lupa batas rambut dan dagu. Membasuh tangan, namun tidak sampai siku. Mencuci kaki, tetapi sela jari dan tumit terlewat. Padahal kesempurnaan wudu menjadi cerminan kesungguhan kita dalam menaati perintah Allah. Jika wudu tidak disempurnakan, maka ibadah di atasnya pun menjadi rapuh. Namun sebaliknya, ada pula kesalahan karena merasa terlalu bersemangat, yaitu yang ketiga, membasuh anggota wudu lebih dari 3 kali. Sebagian orang berpikir, semakin banyak dibasuh, semakin bersih. Padahal dalam Islam, yang dinilai bukan banyaknya, melainkan kesesuaiannya dengan tuntunan Rasulullah SAW. Nabi mengajarkan bahwa membasuh anggota wudu cukup 1 kali, 2 kali, atau maksimal 3 kali. Dan beliau menegaskan, barang siapa menambah lebih dari itu, maka ia telah melampaui batas. Islam tidak menyukai sikap berlebihan, bahkan dalam ibadah sekalipun, karena berlebihan justru bisa menjauhkan kita dari keseimbangan yang Allah cintai. Berlebihan dalam jumlah basuhan seringkali juga beriringan dengan satu kebiasaan lain yang tanpa sadar kita lakukan setiap hari, yaitu yang keempat, boros dalam menggunakan air. Sahabat istiqomah, Rasulullah SAW adalah manusia paling bersih, namun beliau berwudu dengan air yang sangat sedikit. Beliau mengingatkan bahwa berlebihan dalam menggunakan air tidak dibenarkan, bahkan meskipun kita berada di sungai yang mengalir. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengajarkan ibadah,
tetapi tanggung jawab terhadap nikmat Allah. Air adalah amanah. Setiap tetesnya akan dimintai pertanggungjawaban. Menghemat air saat wudu adalah bentuk syukur dan bukti bahwa kita memahami hakikat ibadah. Setelah berbicara tentang adab menggunakan air, kita beralih pada adab menjaga kehormatan nama Allah dalam keseharian kita. Yang kelima, tidak menjaga adab terhadap nama Allah di WC atau kamar mandi. Sahabat istiqomah, para ulama menjelaskan tempat buang hajat adalah tempat membersihkan kotoran dan najis. Karena itu, adab terhadap nama Allah harus dijaga sebaik mungkin. Rasulullah SAW dicontohkan melepas cincin yang bertuliskan nama Allah sebelum masuk ke tempat buang hajat. Walaupun tidak semua ulama menganggap ini wajib, namun adab ini mengajarkan kepada kita tentang penghormatan terhadap asma Allah. Menjaga adab kecil seperti ini menunjukkan kebesaran iman dalam hati. Namun sahabat, tidak sedikit pula kesalahan yang muncul karena informasi agama yang keliru dan turun-temurun. Yang keenam, beristinja setelah buang angin. Ini penting untuk diluruskan. Buang angin memang membatalkan wudu, tetapi tidak mewajibkan istinja karena tidak ada najis yang keluar. Hadis yang sering beredar tentang wajibnya istinja setelah buang angin ternyata dinilai lemah. Bahkan ada yang menyebutnya tidak bisa dijadikan pegangan. Maka yang benar, cukup memperbaharui wudu tanpa perlu mencuci anggota tubuh tertentu. Meluruskan kesalahan seperti ini adalah bagian dari menjaga kemurnian agama. Berikutnya, kesalahan yang sering terjadi tanpa kita sadari, terutama saat menunggu waktu sholat. Yang ketujuh, tertidur lalu tidak mengulang wudu. Tidur yang lelap menyebabkan hilangnya kesadaran, dan ketika kesadaran hilang, kita tidak tahu apakah terjadi sesuatu yang membatalkan wudu atau tidak. Karena itulah Rasulullah SAW menjelaskan bahwa tidur dapat membatalkan wudu. Jika seseorang tertidur nyenyak, maka hendaknya ia mengulang wudunya sebelum melaksanakan sholat. Ini bukan untuk menyulitkan, tetapi untuk menjaga kesucian ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain menjaga kesucian dari yang membatalkan, wudu juga harus dijaga kesempurnaannya. Yang kedelapan, meninggalkan istinsya dan istinsar. Menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya kembali adalah bagian dari wudu yang sering disepelekan. Padahal Rasulullah SAW menganjurkan agar dilakukan dengan sungguh-sungguh, kecuali bagi orang yang sedang berpuasa. Hidung adalah bagian dari wajah. Jika bagian ini ditinggalkan, maka wudu menjadi tidak sempurna. Kesempurnaan wudu menjadi pembuka kesempurnaan sholat. Namun sahabatku, ada pula amalan
yang sering dilakukan dengan niat baik, namun ternyata tidak memiliki dasar yang kuat. Yang kesembilan, mengusap leher saat berwudu. Banyak orang mengira mengusap leher saat berwudu adalah sunnah, padahal para ulama menjelaskan bahwa tidak ada hadis sahih yang menjelaskan praktek tersebut. Semua riwayatnya dinilai lemah, maka meninggalkannya lebih selamat bagi agama kita, karena ibadah harus dibangun di atas dalil yang benar. Dan akhirnya kita sampai pada kesalahan terakhir yang sering dilakukan dengan niat baik. Yang ke-10, membaca doa saat membasuh anggota wudu. Sebagian orang membaca doa khusus saat membasuh wajah, tangan, atau kaki. Namun para ulama menjelaskan bahwa tidak ada doa khusus yang diajarkan Rasulullah SAW pada setiap basuhan wudu. Yang diajarkan justru doa setelah berwudu selesai. Maka jika ingin berdoa, lakukanlah setelah wudu, karena saat itulah pintu-pintu rahmat dibuka. Sahabat istiqomah yang dirahmati Allah, jika hari ini kita baru menyadari bahwa wudu yang selama ini kita lakukan masih perlu diperbaiki, maka itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa Allah masih mencintai kita, masih ingin menerima sholat kita, dan masih membuka pintu taubat untuk kita. Maka jangan biarkan ilmu ini berhenti di diri kita saja. Jika video ini terasa menegur hati, jika ada satu kesalahan yang selama ini kita lakukan tanpa sadar, maka bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, atau grup pengajian yang kita cintai. Bisa jadi satu kali kita menekan tombol share, Allah jadikan sebab sahnya wudu dan sholat orang lain, dan mengalir sebagai pahala jariah yang terus menemani kita hingga hari akhir. Dan sebelum kita berpisah, mari kita tundukkan hati sejenak. Kita tutup dengan doa. Ya Allah, ampunilah kami atas wudu dan sholat yang pernah kami lakukan dengan lalai. Sucikanlah hati kami sebagaimana Engkau sucikan anggota tubuh kami dengan air wudu. Perbaikilah wudu kami, maka perbaikilah sholat kami, dan wafatkanlah kami dalam keadaan iman dan husnul khatimah. Allahumma fir lana zunubana wa tahhir qulubana wa taqabbal ibadatina waj'al akhira umrina khairah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.